Coba bayangin ini sebentar. Jam 11 malam kamu lagi sendirian. Scroll terus video TikTok, video Reels, dari satu video ke video lain. Tiba-tiba lewat konten orang yang seumuran. Tapi hidupnya udah jalan. Ada yang udah punya pencapaian, ada yang udah menghasilkan, ada juga yang kelihatan ngerti arah hidupnya. Dan di situ kamu cuma berhenti sebentar. Terus dalam hati bilang, aku juga bisa sebenarnya kayak gitu. Tapi setelah itu scroll lagi. Besoknya ulangi lagi. Dan tanpa sadar, hari-hari kamu habis bukan karena nggak punya keinginan, tapi karena kamu nggak benar-benar bergerak ke arah sana. Yang lebih anehnya lagi, kamu tahu kamu punya potensi. Kamu tahu kamu pengen lebih. Tapi setiap kali mau mulai, selalu ada sesuatu yang nahan. Bukan orang lain, tapi diri kamu sendiri. Dan di titik ini pertanyaannya bukan lagi kenapa ya aku males, tapi kenapa aku tetap diam. Padahal aku tahu aku bisa lebih. Kalau kamu pernah ada di titik ini, di antara keinginan besar dan langkah yang gak kunjung bergerak, kamu gak sendirian. Saya juga pernah ada di posisi ini. Banyak orang mengalami hal yang sama, dan seringkali mereka menyebutnya dengan satu kata sederhana, yaitu malas. Saya Syahid Nadina Prasetyanti. Di episode kali ini, kita akan bersama-sama memahami lebih dalam yang mungkin selama ini kita sebut malas, padahal sebenarnya jauh lebih kompleks dari itu. Kita hidup di zaman yang unik. Di satu sisi, kita terus didorong untuk menjadi produktif. Kita melihat konten tentang orang-orang yang bangun pagi, olahraga, kuliah, kerja keras, banyak penghasilan, dan terlihat seperti selalu on track. Tapi di sisi lain, kita juga hidup di dunia yang penuh distraksi. Kita punya akses ke hiburan tanpa batas. Video pendek, media sosial, game, streaming, semuanya dirancang untuk membuat kita betah berlama-lama di sana selama mungkin. Tanpa sadar, otak kita terus-menerus dibanjiri stimulasi instan yang memberi kepuasan cepat. Akhirnya, kita jadi kelelahan sebelum benar-benar melakukan sesuatu yang bermakna, yang kita kira sebagai malas. Sebenarnya adalah bentuk kelelahan mental. Kita terlalu banyak menerima input, terlalu banyak mempertimbangkan pilihan, terlalu banyak membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain, sampai akhirnya kita kehilangan energi untuk mengambil tindakan sederhana sekalipun. Ada istilah dalam psikologi yang disebut sebagai decision fatigue. Ketika kita terlalu sering membuat keputusan kecil sepanjang hari, kemampuan kita untuk membuat keputusan besar jadi menurun. Bahkan memilih untuk memulai saja bisa terasa berat. Ketika tujuan yang kita bayangkan terlalu besar, terlalu jauh, dan terlalu kompleks, otak kita menganggapnya sebagai ancaman. Bukan sesuatu yang menarik untuk dikejar, tapi sesuatu yang menakutkan untuk dihadapi. Akhirnya, kita memilih untuk tidak mulai sama sekali. Kita menunggu waktu yang tepat, kondisi yang ideal, atau versi diri kita yang lebih siap. Padahal, waktu yang sempurna itu hampir tidak pernah datang. Di balik semua itu, sering tersembunyi sesuatu yang jarang kita sadari. Perfeksionis yang diam-diam menahan kita. The real enemy adalah bukan rasa malas, tapi rasa takut. Kita takut kalau hasilnya tidak cukup bagus. Takut kalau usaha kita terlihat biasa saja. Takut kalau orang lain menilai kita gagal. Takut dinilai juga punya peran besar. Kita hidup di era di mana hampir semuanya bisa dikomentari. Ketika kita mulai sesuatu, kita merasa seperti sedang berada di bawah sorotan. Jadi, daripada memulai dan beresiko tidak sempurna, kita memilih untuk menunda. Setidaknya dengan tidak mencoba, kita menjaga ilusi bahwa kita sebenarnya mampu. Hanya saja belum waktunya. Dan tentu saja ada kenyamanan. Zona nyaman itu tidak selalu buruk, tapi bisa menjadi jebakan. Masalahnya muncul ketika kita terlalu lama tinggal di sana. Karena tanpa disadari, zona nyaman bukan lagi tempat singgah, namun tempat kita berhenti berkembang. Kita menjadi terbiasa dengan ritme yang sama, target yang itu-itu aja, dan perlahan menurunkan
standar diri hanya supaya tetap merasa aman. Tidak ada resiko, tidak ada tekanan, tidak ada ketidakpastian. Dibandingkan dengan menghadapi hal baru yang belum pasti, bertahan di tempat terasa lebih mudah. Salah satu contohnya adalah saya. Ketika ada tugas yang ditanya masih beberapa hari lagi, saya merasa masih aman. Walaupun di kepala saya sudah tahu harus nulis apa. Anehnya, setiap kali mau buka laptop, rasanya berat banget. Akhirnya, saya bilang ke diri sendiri, nanti aja deh. Atau enggak, kan masih besok. Ujung-ujungnya malah buka HP, scroll TikTok, nonton film yang awalnya cuma 5 menit, tahu-tahu udah sejam lebih. Dan yang makin bikin kesel, saya tetap kepikiran tugasnya. Jadi, bukannya benar-benar santai, malah ada rasa bersalah juga. Saya sempat mikir, saya ini cuma males. Tapi, ternyata bukan itu. Saya lagi nunggu motivasi, yang entah kapan datangnya. Saya ngerasa harus siap dulu, harus fokus dulu, harus semangat dulu. Padahal, itu cuma alasan biar gak mulai sekarang. Kalau kamu mengandalkan motivasi untuk bergerak, kamu akan terus berada dalam siklus naik turun yang tidak stabil. Yang lebih bisa diandalkan adalah kebiasaan kecil yang konsisten. Daripada menunggu merasa siap, kamu bisa mulai dari sesuatu yang sangat kecil. Sesuatu yang hampir tidak punya alasan untuk ditunda. Misalnya, bukan langsung menulis satu bab, tapi membuka dokumen dan menulis satu kalimat. Bukan langsung berolahraga 1 jam, tapi memakai pakaian olahraga atau sepatu olahraga dan keluar rumah. Kedengarannya memang sederhana, bahkan mungkin terlalu sederhana, tapi justru disitulah kekuatannya. Kalau kamu ingin keluar dari zona ini, ada beberapa solusi yang bisa kamu lakukan. Pertama, fokus pada satu hal, bukan 10 goals, bukan 5 prioritas, tapi satu. Pilih salah satu saja yang benar-benar penting, yang kalau kamu selesaikan akan berdampak paling besar. Karena fokus itu bukan soal mengatakan ya pada hal yang penting, tapi berani mengatakan tidak pada hal-hal lain yang juga terasa penting. Kedua, jadwalkan. Jangan hanya mengandalkan niat. Kalau sesuatu penting, tambahkan di to-do list ataupun di kalender. Karena kalau kamu hanya berkata, nanti aja deh, kemungkinan hal tersebut tidak akan terjadi. Ketiga, kurangi distraksi. Kalau kamu terus dikelilingi oleh hal-hal yang menarik perhatian, akan sulit untuk fokus. Kadang, solusi paling sederhana adalah menjauh, menaruh hal-hal yang mengganggu konsentrasi kita. Misalnya handphone. Kalau ada notifikasi masuk, maka otak kita akan terstimulasi dan langsung fokus kembali ke sana. Keempat, hargai progres kecil. Jangan menunggu hasil besar untuk merasa puas. Setiap langkah kecil itu penting. Setiap usaha, sekecil apapun, adalah bukti bahwa kamu sudah bergerak. Dan itu jauh lebih berarti daripada diam saja. Yang terakhir, mungkin seringkali kita sepelekan. Memberi diri kita ruang untuk tidak sempurna. Berhenti menghukum diri karena pernah merasa malas atau menunda. Kamu tidak harus selalu produktif. Akan ada hari di mana kamu tidak melakukan apapun. Akan ada momen di mana kamu kembali menunda. Tapi itu tidak akan membuatmu lebih buruk. Yang penting, kamu jauh lebih baik daripada hari kemarin. Walaupun kamu pernah jatuh, kamu akan bangkit lagi tanpa menghabiskan energi untuk menyalahkan diri sendiri. Karena semakin keras kamu menghakimi dirimu, semakin berat langkahmu untuk mulai lagi. Jadi, kalau kamu hari ini merasa punya keinginan besar tapi belum bergerak, coba tanyakan pada dirimu. Bukannya, kenapa ya aku malas, tapi apa langkah kecil yang bisa aku lakukan sekarang? Tidak perlu besar, tidak perlu sempurna, tapi cukup nyata. Karena pada akhirnya, kamu gak butuh perubahan besar. Kamu cuma butuh satu keputusan kecil. Mulai. Mulai meskipun kamu ragu. Mulai meskipun kamu belum siap. Mulai meskipun takut. Karena yang selama ini kamu anggap sebagai malas, mungkin sebenarnya adalah rasa takut yang belum kamu hadapi. Satu-satunya cara untuk keluar dari itu bukan dengan berpikir lebih lama, tapi dengan berhenti menunda. So, mulai dari mana hari ini?